Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Risa Sarastani selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Zalfa Siti Fatimah dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen UPBJJ Jakarta. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan gagasan topik tentang COVID-19 dengan judul dampak COVID-19 terhadap kesehatan mental. Nah, apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi virus Reverse Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 adalah penyakit baru yang disebabkan oleh golongan coronavirus yaitu SARS-CoV-2 atau yang biasa juga disebut dengan virus corona. Kasus ini pertama kali terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Penyakit ini menular antar manusia secara cepat dan menyebar ke beberapa negara termasuk di negara Indonesia. Agar penyakit ini tidak begitu meluas, maka beberapa negara melakukan sistem lockdown. Nah, di Indonesia, pemerintah melakukan sistem pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasa disebut dengan PPKM. Lalu, apa penyebab dari COVID-19? COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Virus corona ini menyebabkan gangguan pernapasan ringan hingga berat seperti flu atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru atau pneumonia. Nah, pada awalnya, COVID-19 ini ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa bisa menular dari manusia ke manusia. Ada berbagai macam cara penularan dari COVID-19 ini. Yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan droplet atau ludah dari penderita COVID-19 yang keluar melalui batuk ataupun bersin. Yang kedua, memegang area wajah seperti mata, hidung, dan mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah terkena droplet dari penderita COVID-19. Yang ketiga, jarak kontak dekat dengan penderita COVID-19 kurang dari 2 meter tanpa menggunakan masker. Yang keempat, melalui aerosol atau partikel zat di udara. Setelah itu, ada berbagai macam gejala COVID-19. Pada awalnya, gejala COVID-19 timbul menyerupai flu, yaitu demam, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan pilek. Setelah itu, COVID-19 bisa menyebabkan gejala berat, yaitu batuk berdahak atau batuk berdarah, nyeri dada, dan sesak napas. Lalu ada 3 secara umum yang bisa dikatakan sebagai gejala COVID-19, yaitu 1. Demam suhu di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua adalah batuk kering. Yang ketiga adalah sesak nafas. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan dampak terhadap COVID-19. Bukan hanya dampak terhadap sosial maupun ekonomi dan juga dampak terhadap kesehatan fisik saja. Dampak yang lebih utama adalah dampak terhadap kesehatan mental. Sebuah studi observasional terhadap lebih dari 230.000 rekam medis pasien yang dimuat pada jurnal The Lancet Psychiatry 2021 April menyatakan bahwa 1 dari 3 orang penyintas COVID-19 akan mengalami gangguan psikiatri atau juga gangguan saraf. Dalam kurun waktu 6 bulan setelah terinfeksi virus COVID-19, gangguan psikiatri yang paling sering terjadi adalah insomnia dan juga gangguan kecemasan. Sebanyak 13% dari pasien COVID-19 terdiagnosis mengalami keluhan itu. Diagnosis tersebut selama ini sebelumnya belum pernah terjadi. Artinya, tidak pernah memiliki riwayat gangguan tersebut. Nah, 3 hal yang menyebabkan gangguan tidur saat pandemi. 1. Meningkatnya stres. Meningkatnya stres terjadi karena harus menjalankan semua aktivitas dari dalam rumah, yaitu mulai dari belajar, sekolah, bekerja, hingga melakukan kegiatan ibadah dari dalam rumah.
atau yang disebut juga dengan lockdown. Tidak bisa keluar rumah berhari-hari dan hanya bertemu orang rumah saja bisa meningkatkan stres. Yang kedua, hilangnya rutinitas harian. Protokol untuk menjaga jarak mengubah banyak aspek dalam menjalankan kehidupan, kesenangan pribadi hingga kehidupan sosial. Hilangnya berbagai aktivitas ini akan menimbulkan perasaan terisolasi dan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental kita. Yang ketiga yaitu peningkatan konsumsi informasi. Terlalu banyak mengkonsumsi informasi akan secara bermakna meningkatkan tekanan mental dalam bentuk kecemasan dan ketakutan. Belum lagi berhadapan dengan disinformasi dan juga informasi yang hoaks atau belum jelas kebenarannya. Demikian dan sekilas tentang dampak pandemi 19 terhadap kesehatan mental, terutama pengaruhnya pada kualitas tidur. Nah, dengan adanya pandemi ini, sebagai masyarakat kita harus membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini dengan selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan cara 5M, yaitu 1. Mencuci tangan, kedua memakai masker, ketiga menjaga jarak, keempat mengurangi mobilitas, dan kelima adalah mengurangi kerumunan. Demikian penyampaian gagasan yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan gagasan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.